Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada hari ini bersama seluruh gereja universal. Kami merayakan pesta tahta Santo Petrus. Tahta itu bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk kesejahteraan melalui karya pelayanan. Semoga kami semua senantiasa mewujudkan karya kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah para pemimpin kami agar mereka diberi kesadaran baru mengenai tahta bukan untuk kekuasaan, dan kemudian diperebutkan sedemikian rupa hingga harus memecah belah situasi kehidupan bersama, melainkan tahta sebagai pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan, kerukunan, perdamaian, dan kehidupan bersama yang rukun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta tahta Santo Petrus. Saya akan membacakan dua bacaan sekaligus, yaitu bacaan pertama dan Injil. Bacaan pertama dikutip dari surat pertama Santo Petrus, bab 5 ayat 1-4. Saudara-saudara terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penatua di antara kamu, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari sekarang kita baca Injil Lukas bab 16 ayat 13-19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu,
melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tanggal 22 Februari merupakan pesta tahta Santo Petrus. Injil yang kita baca pada hari ini menunjukkan saat Yesus menetapkan Santo Petrus sebagai sang gembala, dan Yesus menunjuk Petrus sebagai pemimpin di antara para murid, yaitu para rasul. Dan inilah yang menjadi dasar bagi kita, terutama Gereja Katolik Roma, yang mengimani dan mengakui, menerima dengan penuh hormat dan sikap taat dalam cinta bahwa Santo Petrus adalah paus yang pertama. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, menurut cerita lisan yang beredar di kalangan gereja perdana, Santo Petrus yang diberi kuasa oleh Yesus untuk memimpin gereja mendirikan 2 buah tahta keuskupan. Yang pertama, tahta itu didirikan di Antioquia, di tengah-tengah kaum Yahudi dan orang-orang kafir pada tahun 35 Masehi. Di sana Santo Petrus memimpin jemaatnya selama 7 tahun. Setelah 2 kali mengunjungi Roma pada tahun 65 Masehi, Santo Petrus menetap di Roma sebagai uskup pertama, uskup Roma, dan dengan demikian juga menjadi paus untuk gereja dimanapun berada, khususnya gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik, yaitu Gereja Katolik Roma. Maksud pesta suci, tahta suci Santo Petrus, tidak lain adalah untuk menghormati Petrus sebagai wakil Kristus dan gembala tertinggi gereja, yang kekuasaannya bukan untuk kekuasaan duniawi, melainkan untuk kekuasaan rohani. Santo Petrus melayani segenap anggota gereja di seluruh dunia. Kuasa Santo Petrus inilah yang lazim disebut sebagai primat Petrus, diberikan langsung oleh Yesus sendiri sebelum kenaikannya ke surga. Kita bisa membandingkan Injil hari ini dengan Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19 yang juga menjadi dasar kuat tentang penetapan tahta Santo Petrus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik kalau kita merenungkan disposisi tahta Santo Petrus. Tahta Santo Petrus ditetapkan oleh Yesus sendiri yang menunjuk, memilih, mengangkat, dan melantik Simon Biyunus yang kemudian diberi gelar Petrus oleh Yesus sebagai batu karang. Dan di atas batu karang itulah Yesus sendiri mendirikan jemaatnya, yaitu gereja. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Pada pesta tahta Santo Petrus, kita diajak untuk bersyukur karena penyelenggaraan kerahiman Allah yang memberikan tahta itu bukan sebagai kursi yang diperebutkan untuk kekuasaan politik duniawi, melainkan sebagai kekuasaan rohani untuk keselamatan, bukan politik tapi pelayanan, bukan kekuasaan duniawi tetapi kesejahteraan rohani. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari-hari ini kita masih mengikuti proses untuk menetapkan siapa yang menjadi pemimpin-pemimpin untuk bangsa kita 5 tahun ke depan melalui proses demokrasi, yaitu Pilpres. Seiring dengan itu kita memilih presiden dan wakilnya, dan juga para legislatif yang menjadi wakil rakyat. Tentu kita berdoa agar siapapun yang diberi mandat oleh rakyat dalam proses pemilu yang sudah kita laksanakan pada umumnya secara normal pada tanggal 14 Februari yang lalu, siapapun yang menjadi pemenang menerima mandat itu dengan kerendahan hati, rasa syukur yang selama ini arah kemenangan itu di tingkat presiden dan wakilnya, kepercayaan akan diberikan kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita percaya bahwa seluruh proses yang terjadi yang merupakan pilihan rakyat harus kita hormati. Yang berikutnya adalah semoga pemimpin yang terpilih ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran, sungguh mengemban amanat ini dengan kerendahan hati dan kemudian orientasinya bukan pada kekuasaan belaka, melainkan pada kesejahteraan rakyat. Kita semua berdoa bahwa bangsa ini tetap rukun bersatu. Maka seiring dengan itu kita berdoa untuk pihak-pihak yang pada Pilpres kali ini belum diberi mandat oleh rakyat, semoga bisa menerima dengan legowo, dengan ikhlas. Supaya ke depan kehidupan kita sebagai bangsa itu tetap dalam kerukunan, perdamaian, harmoni. Lepas dari persoalan-persoalan, dugaan-dugaan tentang pelanggaran, kecurangan, mengapa kita tidak memandang positif sebagian besar warga masyarakat kita yang telah menentukan pilihannya? Alih-alih kita terus-menerus dibawa dalam keributan dan ketidakpastian, marilah mandat yang diberikan oleh rakyat dalam kepastian sebagian besar secara kuantitatif itu juga didukung dengan kualitas kehidupan bersama yang rukun dan damai. Hemat saya itu jauh lebih penting daripada kegaduhan dan kekisruhan karena tidak bisa menerima situasi yang ada. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga pesta tahta Santo Petrus menginspirasi para pemimpin kita untuk memberikan pelayanan dalam kerukunan, semangat cinta kasih, damai sejahtera bagi semua tanpa diskriminasi. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia.
kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.